wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Di sini kelompok kami beranggotakan 9 orang. Perkenalkan, nama saya Effendi Agifari. Nama saya Sofia. Nama saya Devi. Nama saya Istad Akhia. Nama saya Fadila dari kami. Nama saya Wahab. Nama saya Wildan. Berikut adalah pembahasan mengenai masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid atau yang biasa disebut dengan Gus Dur yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia yang keempat dari tahun 1999 hingga tahun 2001. Nama lengkap Abdurrahman Wahid, tanggal lahir 7 September 1940, tempat lahir Jombang, Jawa Timur. Pendidikan lulus dari Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir dengan predikat summa cum laude. Beliau juga belajar di Universitas Baghdad, Irak dan melanjutkan studi keagamaan di berbagai tempat. Karir aktivis sebagai pemimpin Nahdlatul Ulama atau NU. Sebelum menjabat sebagai presiden, beliau dikenal sebagai tokoh agama cendekiawan dan pejuang hak asasi manusia. Akhir masa jabatan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dilengsarkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat pada tanggal 23 Juli 2001 setelah menjabat 2 tahun sebagai presiden. Di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dan gambaran umum pada masa pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid. Latar belakangnya yaitu Bapak Abdurrahman Wahid terpilih menjadi presiden keempat di Indonesia setelah memenangkan pemilu pada tahun 1999. Bapak Abdurrahman Wahid juga didukung oleh partai-partai politik seperti PKB dan PPP. Bapak Abdurrahman Wahid juga dianggap sebagai simbol demokrasi setelah era Orde Baru yang otoriter di bawah Presiden Soeharto. Lalu, gambaran umum pada masa pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid, masa pemerintahan ini ditandai dengan reformasi politik, pengakuan hak asasi manusia, dan usaha untuk memperbaiki sistem politik yang lebih terbuka kepada masyarakat. Meskipun Bapak Abdurrahman Wahid terpilih dengan dukungan yang sangat besar, pemerintahannya diwarnai dengan ketegangan politik dan oposisi yang sangat kuat loh, terutama dari kelompok yang lebih konservatif dan militer pada masa itu. Itulah penjelasan tentang latar belakang dan gambaran umum pada masa pemerintahan Bapak Abdurrahman Wahid. Kehidupan politik pada masa pemerintahan Gus Dur. Demokratisasi. Gus Dur mendorong dengan memperkenalkan reformasi politik, mengurangi dominasi militer dalam pemerintahan, dan menghapuskan kontrol yang ketat terhadap media. Dia membuka jalan bagi kebebasan pers dan penguatan lembaga-lembaga politik yang lebih demokratis. Oposisi dan ketegangan politik. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Gus Dur menyebabkan ketegangan baik dengan legislatif, militer, maupun kelompok Islam yang lebih konservatif. Masalah ini turut memperburuk stabilitas politik di masa pemerintahannya. Pemecatan para menteri. Gus Dur seringkali mengeluarkan keputusan kontroversial. Salah satunya adalah pemecatan beberapa menteri yang dianggap tidak mendukung kebijakannya, termasuk Menteri Pertahanan Wiranto yang dianggap dekat dengan militer. Kehidupan sosial dan budaya pada masa pemerintahan Gus Dur. Yang pertama, ada pluralisme dan toleransi beragama. Gus Dur sangat menekankan akan pentingnya pluralisme dan toleransi antar agama. Selama pemerintahannya, beliau sering mengkampanyekan pentingnya kerukunan antar umat beragama dan memperjuangkan hak-hak minoritas seperti membela hak-hak komunis non-muslim dan Ahmadiyah.
Dan yang kedua ada reformasi sosial. Di bidang ini, Gus Dur memperkenalkan kebijakan yang lebih inklusif loh terhadap perempuan dan kelompok minoritas. Beliau juga mendukung kebebasan beragama dan berpendapat. Dan yang ketiga ada peran kebudayaan. Gus Dur juga dikenal mendukung seni dan budaya tradisional Indonesia loh. Beliau adalah seorang intelektual yang aktif dalam berbagai diskusi kebudayaan dan mendukung kebebasan berekspresi. Kehidupan ekonomi pada masa pemerintahan. Yang pertama, ada krisis ekonomi 1998. Pada awal masa pemerintahannya, Gus Dur menghadapi tantangan besar terkait pemulihan ekonomi pasca krisis moneter 1998 yang melanda Indonesia. Beliau mewarisi beban berat berupa inflasi tinggi, nilai tukar yang tidak stabil, serta tingginya angka kemiskinan. Selanjutnya ada upaya reformasi ekonomi. Gus Dur mengupayakan stabilisasi ekonomi dengan menerapkan beberapa kebijakan reformasi. Meskipun hasilnya tidak sepenuhnya dapat mengatasi dampak dari krisis ekonomi, beliau juga menghadapi tantangan dalam upaya menarik investasi asing dan mengatasi korupsi di berbagai sektor. Yang terakhir ada pembangunan infrastruktur. Pembangunan pada masa Gus Dur tidak berjalan optimal karena ketidakstabilan ekonomi dan situasi politik yang mempengaruhi program-program pembangunan. Kebijakan luar negeri pada masa pemerintahan. Hubungan dengan negara-negara barat, Gus Dur lebih terbuka terhadap kerjasama internasional, termasuk dengan negara-negara barat. Beliau memperkenalkan pendekatan luar negeri yang bersahabat dan mendukung kebijakan luar negeri yang mengutamakan hak asasi manusia dan demokrasi. Hubungan dengan negara-negara Muslim, Gus Dur juga berusaha memperbaiki hubungan Indonesia dengan negara-negara Muslim. Meskipun beliau sering mengkritik beberapa kebijakan yang dianggap tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dan pluralisme. Di sini saya akan menjelaskan penyelesaian konflik di Timur Timur. Salah satu kebijakan luar negeri terbesar Gus Dur adalah proses penyelesaian masalah Timur Timur yang akhirnya menjadi negara Timor Leste pada tahun 2002. Meskipun Gus Dur bukan presiden pada saat itu kemerdekaan Timor Leste, kebijakan yang diambil sebagai presiden Indonesia untuk menarik militer dari Timur Timur memainkan peran besar dalam meraih kemerdekaan bagi Timor Leste. Untuk kelebihannya pada masa pemerintahan, yang ke-1, Gus Dur dikenal sebagai pemimpin yang memperjuangkan hak asasi manusia dan kebebasan beragama. Yang kedua, membuka demokrasi dan mengurangi pengaruh militer dalam pemerintahan. Yang ketiga, mengutamakan pluralisme dan toleransi beragama. Yang keempat, reformasi dalam kebijakan politik yang mengandung kebebasan pers dan penguatan lembaga demokrasi. Kekurangannya, masa pemerintahannya terbilang singkat dan penuh dengan ketidakstabilan politik. Banyak kebijakan yang kontroversial dan menyebabkan ketegangan dengan legislatif dan militer. Kinerja ekonomi pada masa pemerintahannya tidak dapat sepenuhnya mengatasi dampak dari krisis 1998, seringnya penggantian kabinet dan ketidakstabilan politik yang menyebabkan ketidakstabilan